benar-benar publik ingin tahu rekeningnya, saya boleh lihat lagi Pak Edi, ingin lihat lebih rinci lagi apa isi dari rekening ini, karena kan 140 juta rupiah itu yang dituduhkan berkali-kali kemarin di persidangan di akhir sidang. Ini adalah ini kopi dari bulan berapa Pak Edi? Ini bank barusan aja kasih. Ini baru diberikan oleh bank dari bulan Desember Sampai Januari. dua bulan terakhir, Januari pada saat 6 Januari sampai 12. Malah lebih waktunya. Saya perlihatkan saudara, ini adalah rincian transaksi tabungan tadi menurut Edi Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin. Ini terlihat dari tanggal 3 Desember tahun 2015 sampai ke 2 Februari 2016. Kalau dilihat di sini dari jumlah transaksinya, jumlah saldo di sini, saldo terakhirnya adalah tarikan tunai yang terlihat di sini adalah 500.000 rupiah, sementara tidak ada saldo yang menunjukkan 140 juta rupiah masuk ke rekening ini dari termin bulan Desember 2015, baik itu bulan Januari 2016, artinya pada saat kejadian 6 Januari 2016 itu sampai ke bulan Februari 2016 atau 2 Februari 2016, artinya 1 bulan setelah kejadian adanya diduga adanya racun cyanida yang dibubuhkan oleh Jessica terdakwa kepada kopi yang diminum oleh Mirna. Nah, pada saat itu si Rangga itu ditanya sama si dokter nih. Bapak yang satu ini memang luar biasa kawan, hebat, sakti mandraguna, apapun bisa dia lakukan dan bisa dia ketahui. Kenapa aku bilang begitu? Sepemahamannya aku ya, tapi koreksi bila aku salah ya. Sepemahamannya aku, apapun jenis pemeriksaannya, bila salah satunya adalah pemeriksaan yang hubungan dengan satu kasus, apalagi ini tes psikologi, kok Bapak ini bisa tahu ya hasilnya seperti apa, pembicaraannya apa saja? Karena setahuku bentuknya itu rahasia, tidak boleh di luar tim penyidik itu tahu. Yaitu karena bentuknya rahasia. Apapun jenis tesnya, pemeriksaan psikologis dan lain-lain itu tidak boleh keluar dari ruang pemeriksaan. Hanya tim penyidik yang boleh tahu. Tapi kok Bapak ini bisa tahu? Apalagi ini bocor ke halayak publik. Itu ada tindakan pidananya loh Pak. Serius, itu tidak main-main. Yang kedua, yang membuatku tambah bingung adalah kok bisa ya Bapak tadi memiliki mutasi rekening yang jelas-jelas kepemilikan rekeningnya bukan punya dia. Orang ingin membuat mutasi rekening saja dibutuhkan kartu identitas yang bersangkutan, buku rekening, termasuk juga orang bersangkutan harus hadir. Dan itu bentuknya rahasia kawan. Kalaupun diwakilkan butuh surat kuasa, dan itu pun double cross check, jadi nggak mudah kawan kalaupun diwakilkan. Malah kebanyakan bank tidak mengizinkan ya. Tapi kok bisa ya Bapak tadi memiliki mutasi rekening yang jelas kepemilikan bukan punya dia, sedangkan mutasi rekening adalah bentuknya rahasia, yang berhak memiliki itu adalah nasabahnya. Tidak boleh di blow up keluar. Ini kok bisa? Ini pertanyaannya mendapatkan izin apa tidak? Itu ada pidananya loh, tidak main-main. Tapi ya lagi-lagi aku salut sih sama Bapak tadi, hebat. Bisa melakukan apapun, bisa mendapatkan apapun yang dia bangun. Jadi serba tahu semuanya, serba bisa. Keren. Dari hal tersebut kawan-kawan bisa menilai sendirilah. Kita awan. Terima kasih. Selamat siang. Ayo Pak Oto. Pak Oto ini Pak. Enggak baik. Ini teman. Bawa rekening di sini. Ada rekening dari Rangga yang 140 juta rupiah itu. Nah, seperti apa Pak Oto? Begini, saya kan ini kan keterangannya Rangga, ya. Kalau soal bukti, kalau bukti-bukti begini itu kan bukan di sini persoalan kita. Polisi yang harus usut gitu loh. Jadi maksud saya kan gini. Bagi saya nggak ada persoalan, cuma kan ada kemungkinan lain karena ada informasi, artinya begitu kan, karena ada kemungkinan lain Rangga mengaku, bukan kita loh, maka mestinya polisi harus mencari. Itu aja persoalannya. That's it, nggak ada yang lain. Kalau memang bukan dia, nggak persoalan. Itu aja yang saya minta ya. Yang saat ini akan dibuka di persidangan seperti tadi, adanya telusuran rekening yang kemarin diduga kepada Rangga. Kalau untuk ini kan membayar itu kan bukan harus rekening, kan bisa juga tunai kan.
Kan gitu aja. Kita nggak ada permusuhan Iya, ya tuh. nggak ada, Tuh, nggak ada. kita Very good. intelektual ini. Iya. Intelektual. Ini intelektual. Ini senior. Jadi kalau di Senior nih junior. kalau di luar sidang ini ya, Loh, dan di dalam sidang Saya nggak ada pretensi apa-apa. Saya maklum, Ini kan anak seorang pertama. anak meninggal saya prihatin, ya kan? Saya respect Oh, lah, ini ya. my father. Ya. Pak ini boleh dilihatin tadi Brother. itunya rekeningnya kepada Udah, Pak Oto? tahu ya. Sudah lihat. Ya, Enggak, dia ya. tahu sifat saya lah. Ya. Oke. Jadi sekarang akan dikejar sekali lagi Pak Oto sebelum Enggak. masuk ruang sidang, apa yang akan dilihat di ruang Saya sidang? bilang enggak usah. Ya nantilah kita lihat dalam sidangnya ya. Kita ke Jakarta. Dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Oto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, kembali menanyakan uang sekitar 140 juta. Ya, uang ini dituduhkan diterima oleh Rangga, barista Cafe Olivier. Dalam persidangan, Rangga mengaku pernah didatangi seseorang yang mengaku sebagai polisi yang datang sebelum jam buka kafe. Orang tersebut menanyakan kebenaran uang sebesar 140 juta yang diterima Rangga atas nama Arif. Rangga menyangkal adanya uang ini. Dia tidak menemukan uang tersebut di rekeningnya. Menurut Jaksa Ardito Muwardi, Rangga tidak mungkin melakukan kejahatan ini. Itu sesuai dengan keterangannya si Rangga pada saat dia diperiksa kejiwaannya. Dan pada waktu sidang itu kan sudah dibacakan oleh penuntut umum terkait dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan psikiatrinya. Itu yang disampaikan bahwa bla bla bla, bahwa Rangga ini tidak berpotensi melakukan tindak pidana. Itu bagian daripada observasi yang dilakukan terhadap diri Rangga oleh ahli psikologi. Sama penyidik itu Sementara itu, orang tua Mirna Darmawan Salihin mengaku baru mendengar dugaan pengiriman uang ke rekening Rangga. Ia mengaku tidak berprasangka buruk kepada Rangga, namun Darmawan akan menelusuri kebenaran informasi yang baru diterima dari kuasa hukum Jessica, Oto Hasibuan. Atau langsungnya Jangan nebak dulu, jangan nuduh orang dulu. Itu namanya seuzon. Biar aja dulu, kita lihat nanti kita investigasi sebentar itu sama saya. Kan dia bilang ditransfer ke rekening dia. Itu tinggal tanya bangnya toh, bang masih baik kok. Dia pasti kasih tahu semua. Buntut film dokumenter berjudul Ice Cold Edi Darmawan, ayah Mirna korban kopi sianida kembali menjadi sorotan. Ia dicurigai karena membela barista kafe tempat Mirna Salihin tewas soal uang 140 juta. Dalam isu yang beredar, barista kafe Olivier menerima uang 140 juta dalam rekening pribadinya setelah Mirna meninggal dunia. Dilansir dari Pos Belitung, uang itu disebut-sebut diterima Rangga dari suami Mirna, Arif Sumarko. Namun ayah Mirna Darmawan membantah dengan tegas hal itu. Menurut Darmawan, Rangga tak pernah menerima uang 140 juta. Bahkan ia mengaku melakukan pengecekan langsung dengan mengakses rekening koran Rangga selama 2 bulan terakhir di bank. Dalam kesempatan itu, Darmawan juga sempat menunjukkan lembar kertas rekening barista tersebut. Namun di sisi lain, bukti dari Darmawan justru menimbulkan kecurigaan warganet. Banyak yang menduga bahwa lembaran kertas yang ditunjukkan ayah Mirna bukanlah rekening koran. Diketahui sebelumnya, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kembali mencuat seusai film dokumenter bertajuk Ice Cold tayang. Film berdurasi 86 menit itu menghadirkan wawancara eksklusif terhadap Jessica Wongso di penjara, ayah serta saudara kembar Mirna Salihin dan berbagai pihak yang terlibat.